Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Icaryani. Kali ini kita akan membahas tentang analisis real. Materi yang kita akan bahas yaitu tentang sifat-sifat dasar deret. Nah teman-teman bisa kita simak bareng-bareng ya untuk materi tersebut. Jadi teman-teman semuanya, sifat-sifat dasar deret ini yaitu yang pertama, kita mulai dengan sifat linear deret konvergen ya. Jadi tuh kita bisa mengira-ngira ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada teorema 6. Jadi pada teorema 6 itu yaitu tentang sifat linear deret konvergen. Jadi tuh teman-teman, di situ kan ada permisalan, misalkan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an konvergen ke nilai a, sedangkan deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga bn konvergen ke nilai b. Nah, jadi teman-teman, untuk setiap bilangan real lambda dan mu yaitu deret pada sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dalam kurung lambda an ditambah mu bn itu akan konvergen ke lambda a ditambah mu b. Nah, jadi tuh ada langkah pembuktiannya teman-teman. Bagaimana? Itu kan pada pembuktian yang pertama itu kita pisah dulu teman-teman. Yaitu yang pertama jumlah parsial, yaitu didefinisikan jumlah parsial sampai suku ke n. Di situ kan ada sigma n sama dengan 1 sampai n dalam kurung lambda an ditambah mu bn. Nah, sama dengan yaitu ada sifat penjumlahan teman-teman. Penjumlahan dapat dipisahkan antara lambda faktor konstantanya itu dikeluarkan. Jadi itu kan sama dengan lambda sigma n sama dengan 1 sampai n an ditambah mu sigma n sama dengan 1 sampai n bn. Nah, jadi semuanya itu kan menuju tak hingga ya teman-teman. Jadi n menuju tak hingga. Jika n semakin besar mendekati tak hingga, jadi menurut definisi kekonvergenan yaitu mendapatkan nilai lambda dikali a ditambah mu dikali b. Nah, jadi teman-teman, kita itu bisa mengalihkan deret dengan bilangan konstan atau menjumlahkan kedua deret tersebut, yaitu deret konvergen. Hasilnya tetap konvergen dan mengikuti aturan aljabar biasa. Nah, teman-teman, itu bisa dilihat ya, itu ya pada teorema 6 yaitu tentang sifat linear dasar deret konvergen. Nah, jadi teman-teman bisa itu kan tadi kan sudah ada langkah-langkahnya dan itu adalah rumus-rumusnya, yaitu jumlahnya seperti itu. Jadi teman-teman kalau ada soal tentang sifat-sifat dasar deret, teman-teman bisa menggunakan teorema ini. Nah, jadi teman-teman, selain ada teorema 6, di sini juga ada teorema 7. Jadi teorema 7 ini pernyataannya jika deret sigma n sama dengan 1 menuju batas tak hingga an konvergen, maka an menuju 0 untuk n sama dengan tak hingga. Jadi kita bisa membuktikan, misalkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an sama dengan s, maka Sn sama dengan sigma n min n sama dengan 1 sampai n an menuju s untuk n menuju tak hingga. Nah, jadi teman-teman, pada langkah pembuktiannya itu kan misalkan jumlah deretnya adalah S ya teman-teman. Jika deret konvergen maka jumlah parsialnya mendekati nilai tertentu. Nah, di situ kan sudah dinyatakan itu kan kita bisa menghasilkan an sama dengan Sn dikurang Sn min 1 menuju S dikurang S sama dengan 0 untuk n mendekati tak hingga. Nah, itu adalah hubungan antar jumlah parsial. Jadi suku ke n bisa ditulis sebagai selisih jumlah parsialnya. Lalu amati batasnya saat n menuju tak hingga. Karena Sn dan Sn-1 itu sama-sama mendekati nilai S. Jadi menyatakan bahwa limit
N menuju tak hingga AN sama dengan 0, yaitu merupakan syarat perlu untuk kekonvergenan deret sigma batas bawahnya N sama dengan 1, batas bawah atasnya tak hingga AN. Nah, teman-teman, yaitu kita bisa mengetahuinya. Jadi tadi kan ada teorema 6 dan teorema 7 ya teman-teman. Jadi bisa kita ketahui perbedaannya. Teorema 6 itu dia ke N. Kalau N-nya semakin besar berarti dia mendekati tak hingga. Jadi dia menurut definisi kekonvergenannya seperti itu. Lalu kalau teorema 7 ini dia yaitu Sn-1 itu sama-sama mendekati nilai S. Begitu ya teman-teman. Kita langsung saja pada contoh soal, yaitu yang pertama contohnya deret sigma N sama dengan 1, batas atasnya tak hingga dalam kurung min 1 pangkat N. Nah, teman-teman, di situ kan suku umumnya kan AN sama dengan min 1 pangkat N. Nah, jadi itu dinyatakan divergen karena limit N mendekati tak hingga dalam kurung min N dalam pangkat N tidak sama dengan 0. Jadi sama aja tuh persisnya tuh limit N menuju tak hingga dalam kurung min 1 pangkat N itu tidak ada. Nah, kenapa tidak ada dan kenapa dia dinyatakan divergen? Karena nilainya selalu berganti antara min 1 dan 1. Jadi dia itu tidak menuju sama dengan 0. Maka dia disebut dengan divergen. Lalu pada kebalikannya yaitu syaratnya belum cukup. Karena apa? Belum cukup karena kebalikannya dari teorema 7 itu tidak berlaku pada limit A menuju tak hingga AN sama dengan 0, bukan merupakan syarat cukup untuk menjamin bahwa deret sigma N sama dengan 1, batas atasnya tak hingga AN konvergen. Nah, di situ kan jadi belum menjamin deret itu merupakan deret konvergen. Teman-teman, pada dasar sifat-sifat deret ini, teman-teman, yaitu di sini ada pernyataan yang dua yang teman-teman harus mengingatnya. Yang pertama yaitu jika limit AN tidak sama dengan 0 maka dinyatakan pasti divergen. Yang kedua, jika limit AN sama dengan 0 maka dinyatakan belum tahu atau kita harus dicek kembali, dicek lagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada soal tentang sifat-sifat dasar deret, teman-teman bisa mengingat pernyataan dua tersebut. Jadi teman-teman bisa langsung mengerjakannya ya. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan saya mengenai materi sifat-sifat dasar deret dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.